Pernahkah kamu mendongak ke langit malam dan merasakan ada sesuatu yang lebih dari sekadar bintang? Pernahkah kamu merasa bahwa langit sedang menyampaikan sesuatu tanpa kata, tanpa suara, hanya lewat getaran? Jika pernah, maka mungkin ini bukan sekadar perasaan, karena sesungguhnya alam semesta berbicara kepada kita setiap hari, tapi tidak semua orang mampu mendengarnya. Dan pada malam Jumat, langit tidak hanya berbicara, ia menurunkan berkah dalam bentuk yang paling murni. Tetesan hujan, namun bukan sembarang hujan, melainkan air hujan yang turun di malam Jumat, yang oleh banyak tradisi kuno, leluhur Nusantara, dan bahkan ulama terdahulu dipercaya menyimpan kekuatan yang luar biasa, bukan hanya untuk menyegarkan tubuh, tapi juga untuk membersihkan energi, menajamkan intuisi, membuka tabir rezeki, dan bahkan menyembuhkan luka-luka batin yang selama ini diam-diam kita simpan. Malam Jumat bukan malam biasa. Bagi umat Islam, malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Ia bukan hanya waktu terbaik untuk membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak salawat atau berdoa, tapi juga waktu di mana langit lebih dekat dari biasanya. Para ulama spiritual mengatakan, pada malam Jumat, tabir antara dunia fisik dan dunia ruh menjadi tipis. Langit lebih terbuka, doa-doa lebih cepat naik, dan keberkahan lebih mudah turun. Dan ketika air hujan turun bersamaan dengan malam Jumat, itu bukan hanya fenomena cuaca, itu adalah pertanda, sinyal bahwa alam sedang mengirimkan energi penyucian. Dan jika kamu tahu caranya, dan kamu meminumnya dengan niat yang tepat, air hujan itu bisa menjadi penawar racun batin, penyembuh spiritual, bahkan pengaktif kekuatan dalam dirimu yang selama ini tertidur. Air hujan bukan air biasa. Air hujan adalah air yang lahir dari siklus langit. Ia naik sebagai uap dari bumi, dimurnikan di lapisan-lapisan atmosfer, lalu kembali turun dalam bentuk air yang belum pernah menyentuh tanah. Air yang suci, alami, dan membawa getaran dari langit. Dalam beberapa kitab tua Jawa dan manuskrip spiritual dari berbagai belahan dunia, air hujan yang turun di malam tertentu dianggap sebagai air pembuka gerbang batin. Air yang bisa membersihkan aura negatif, melepaskan sumbatan energi di tubuh, mengusir gangguan gaib, dan bahkan mempercepat terkabulnya hajat tertentu. Namun, malam yang paling keramat untuk meminumnya adalah malam Jumat. Mengapa? Karena frekuensi energi spiritual malam Jumat jauh lebih tinggi dibanding malam lainnya. Dan air hujan yang turun pada malam itu menangkap semua energi tersebut dalam diamnya. Minum air hujan di malam Jumat bukan hanya tradisi, ini adalah ritual spiritual. Berikut beberapa khasiatnya yang secara turun-temurun dipercaya oleh para tabib, guru ilmu kebatinan, dan tokoh sufi. Pertama, pembersihan energi tubuh dan jiwa. Air hujan di malam Jumat membawa resonansi yang bisa menghapus energi negatif, baik dari emosi buruk, pikiran kotor, trauma lama, hingga pengaruh gaib. Beberapa orang yang telah mencobanya melaporkan tubuh mereka terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih stabil, seolah-olah semua racun batin disapu bersih. Kedua, meningkatkan intuisi dan kekuatan firasat. Malam Jumat adalah malam di mana ruh kita lebih peka. Air hujan yang diminum saat itu bisa menajamkan penglihatan batin, membuatmu lebih peka terhadap energi orang lain, arah rezeki,
dan petunjuk dari alam semesta. Ketiga, mengaktifkan doa dan niat dengan cepat. Minum air hujan sambil mengucap doa, khususnya doa rezeki, perlindungan, atau penyembuhan di malam Jumat. Dipercaya mempercepat manifestasi keinginan karena kamu tidak hanya berdoa, tapi juga memasukkan frekuensi langit langsung ke dalam tubuhmu. Keempat, menolak gangguan gaib dan sihir. Banyak orang tak sadar bahwa kelelahan, ketakutan tanpa sebab, mimpi buruk, atau rezeki seret bisa berasal dari gangguan tak kasat mata. Air hujan di malam Jumat ibarat perisai alami yang membersihkan tubuhmu dari energi halus jahat, bahkan dari pengaruh santet, teluh, atau sihir pemisah rumah tangga. Kelima, membuka gerbang rezeki dan energi keberuntungan. Ya, tidak semua rezeki datang dari kerja keras. Ada rezeki yang datang dari keseimbangan energi dan sinkronisasi dengan semesta. Minum air hujan di malam Jumat sambil membaca doa tertentu dipercaya dapat menggeser energi miskin menjadi energi berkecukupan. Minum air hujan di malam Jumat bukanlah sekadar tindakan fisik. Ini adalah ritual niat, perpaduan antara batin yang tenang, tubuh yang siap menerima, dan hati yang lapang. Berikut adalah tata cara spiritualnya. Pertama, tunggu waktu turunnya. Ambil air hujan langsung dari langit, bukan yang sudah mengalir di tanah atau genteng. Gunakan wadah bersih dan suci gelas kaca, kendi tanah liat, atau botol bening. Waktu terbaik setelah maghrib hingga sebelum subuh pada malam Jumat. Kedua, bersihkan diri terlebih dahulu. Sebelum menampung atau meminum, bersihkan diri dengan niat, aku ingin menerima berkah dari langit. Dalam keadaan suci dan siap, mandi atau wudhu lebih utama, agar energi negatif tidak bercampur saat niat dikirimkan ke langit. Ketiga, niatkan dengan hati yang jernih. Niat bukan dibaca, tapi dihidupkan dalam hati. Contoh, niat batin. Ya Allah, ya Allah, aku minum air ini dengan niat membersihkan jiwa dan badanku dari segala yang buruk, lahir dan batin. Jadikan air ini sebagai jalan pembuka rezeki, kesembuhan, dan petunjuk hidupku. Keempat, doa pengiring. Beberapa doa yang dapat dibaca saat hendak meminum. Al-Fatihah 3 kali, Salawat Nabi 7 kali. Lanjut dengan doa pribadi sesuai hajat. Lalu minum dengan perlahan. Rasakan getarannya masuk, bukan hanya ke tubuh, tapi ke dalam jiwa. Tidak semua air hujan memiliki energi yang sama. Secara spiritual, air hujan terbagi dalam beberapa jenis utama, tergantung waktu turunnya, suasana langit, dan intensitas getaran energi alam semesta saat itu. Berikut adalah klasifikasinya. Pertama, hujan pembuka gerbang air pembuka langit. Ciri turun setelah malam lama yang sunyi. Biasanya rintik kecil, tidak deras, langit tampak bersih, dan bintang terlihat setelahnya. Khasiatnya membuka gerbang keberuntungan. Cocok untuk memulai niat baru, bisnis, pengobatan, hijrah, ibadah. Kapan? Biasanya muncul di malam Jumat, awal bulan Hijriah. Kedua, hujan pembersih dosa batin. Ciri, turun diam-diam, lembut, seolah-olah tidak mengganggu. Udara terasa sejuk dan damai. Tidak disertai petir atau angin. Khasiatnya membersihkan rasa bersalah, dendam, luka batin. Cocok bagi yang sedang ingin memaafkan atau memaafkan diri sendiri. Kapan? Sering muncul setelah maghrib atau tengah malam Jumat. Ketiga, hujan penolak gangguan halus.
Ciri Kalia, deras namun tidak menakutkan. Langit gelap namun tidak menebar ketakutan. Kadang disertai angin lembut. Khasiatnya menolak sihir, santet, gangguan jin, membersihkan rumah dan tubuh dari energi kiriman. Kapan? Umumnya turun di malam Jumat yang bertepatan dengan malam ganjil 11, 13, 15. Keempat, hujan penyembuh energi fisik dan mental. Ciri hujan deras tapi cepat reda. Setelah reda, tubuh terasa lebih enteng. Langit tampak terang walau sebelumnya mendung. Khasiatnya mengurangi rasa sakit fisik seperti pegal, sakit kepala, cepat lelah, menyembuhkan kelelahan mental, stres berat, insomnia. Kapan? Sering muncul di malam Jumat akhir bulan Hijriah. Kelima, hujan pembawa rezeki gaib. Ciri hujan gerimis panjang, suasana hening dan mendalam, tidak disertai angin. Langit mendung tapi tidak gelap pekat. Khasiatnya mempercepat rezeki yang tertahan, memunculkan peluang baru, bahkan tanpa diduga. Cocok diminum sambil membaca doa rezeki dan shalawat. Kapan? Sering terjadi saat malam Jumat yang jatuh di malam nisfu Sya'ban atau malam Maulid. Keenam, hujan pembersih rumah dan lingkungan. Ciri hujan sedang namun merata. Air mengalir deras di atap dan jalan. Suara hujan seperti menyapu. Khasiatnya membersihkan energi buruk di lingkungan rumah, baik untuk digunakan mengepel lantai rumah sambil membaca Al-Fatihah. Kapan? Bisa terjadi kapan saja. Namun jika turun di malam Jumat, efeknya 3 kali lipat. Ketujuh, hujan kosmik langka. Ciri turun sebentar sekali, kadang hanya 5 menit. Setelah itu langit sangat bersih, udara wangi alami. Tubuh yang terkena langsung merasa seperti tersengat lembut. Khasiatnya mengaktifkan cakra energi tubuh, membuka mata batin. Hanya orang terpilih yang biasanya bisa mengenali jenis hujan ini. Kapan? Sangat jarang. Biasanya turun di malam Jumat saat gerhana bulan atau malam istimewa lainnya. Untuk bisa mengenali jenis air hujan ini, kamu tidak cukup hanya melihat cuacanya. Kamu perlu mengasah rasa dan kepekaan batin. Jika hatimu tenang, jiwamu bersih, dan niatmu tulus, maka air hujan akan menunjukkan sifatnya sendiri. Dan kamu akan tahu tanpa perlu bertanya bahwa air itu bukan hanya sekadar air. Ia adalah pesan dari langit. Minum air hujan di malam Jumat memang membawa berkah. Namun, seperti halnya dalam dunia spiritual, tidak semua bisa dilakukan sembarangan. Ada pantanggon-pantanggon yang harus dijaga agar energi yang dibawa air hujan tetap suci, tidak tercemar, dan tetap bekerja sebagaimana mestinya. Berikut adalah hal-hal yang harus dihindari saat menyimpan, menangkap, atau meminum air hujan di malam Jumat. Pertama, jangan gunakan wadah yang pernah dipakai menyimpan hal najis atau haram. Energi bekerja berdasarkan getaran. Jika kamu menggunakan wadah yang sebelumnya pernah menyimpan minuman keras, darah, benda najis, atau benda haram lainnya, maka air hujan akan kehilangan kemurniannya. Wadah terbaik: kendi, tanah liat, botol kaca bening, wadah keramik putih polos. Pastikan belum pernah dipakai untuk hal-hal tidak baik. Kedua, jangan simpan di tempat gelap atau lembab. Setelah ditampung, jangan menyimpan air hujan
di tempat gelap atau berjamur, seperti di bawah tangga, gudang, atau kamar mandi. Tempat seperti itu memiliki getaran rendah yang bisa menyerap energi baik dari air hujan. Simpanlah di meja kayu bersih, rak di ruang tamu, lemari kaca terbuka. Boleh juga di dekat jendela yang mendapat cahaya matahari pagi. Ketiga, jangan dicampur dengan air lain. Banyak orang tergoda mencampur air hujan malam Jumat dengan air sumur, air galon, atau bahkan air bunga. Padahal itu akan mengurangi frekuensi murninya. Air hujan harus diminum apa adanya, sebagaimana langit menurunkannya, suci, sendiri, dan jernih. Keempat, jangan diminum tanpa niat. Air hujan yang diminum tanpa niat hanya karena penasaran atau main-main tidak akan memberikan khasiat, bahkan bisa menyebabkan tubuh terasa berat atau tidak nyaman. Niat adalah jembatan antara batin dan air. Tanpa niat, air hanya jadi air. Kelima, jangan dibiarkan terlalu lama tanpa energi penjaga. Jika kamu ingin menyimpannya lebih dari 1 malam, maka air hujan perlu penjaga energi. Caranya, letakkan di dekat mushaf Al-Quran. Bacakan ayat suci minimal 1 kali sehari. Jangan biarkan terkena kata-kata kasar atau lingkungan penuh konflik, karena air menyerap vibrasi sekitar. Keenam, jangan dibagikan ke orang yang tidak percaya. Air hujan malam Jumat bersifat energi aktif. Jika diberikan ke orang yang mencibir, menghina, atau menolak energi spiritual, maka bukan hanya manfaatnya yang hilang, bahkan bisa berbalik menjadi beban energi untukmu. Berikan hanya kepada orang yang siap menerima dengan hati bersih. Ketujuh, jangan dipakai untuk mandi jika air sudah terkontaminasi. Beberapa orang menyimpan air hujan malam Jumat untuk mandi ruqyah atau mandi tolak bala. Itu sangat baik asal airnya masih murni. Jika air sudah bercampur debu, ada serangga mati di dalamnya, terkena tangan orang lain tanpa izin, maka sebaiknya jangan digunakan lagi untuk mandi spiritual, karena itu menandakan energinya telah bergeser. Waktu memiliki getaran, bahkan detik demi detik yang kita lewati menyimpan perbedaan frekuensi energi yang tidak terlihat oleh mata, namun bisa dirasakan oleh jiwa yang peka. Malam Jumat adalah gerbang, tapi ada waktu-waktu tertentu dalam malam itu yang memiliki kekuatan lebih besar saat kita ingin mengambil dan meminum air hujan. Berikut ini adalah pembagian waktu terbaiknya. Pertama, setelah maghrib, pintu awal terbuka. Waktu ini disebut sebagai pembuka portal malam Jumat. Saat energi mulai turun perlahan dari langit. Jika hujan turun di waktu ini, ambillah airnya. Ia membawa energi permulaan, niat, dan harapan baru. Cocok untuk niat memulai sesuatu, memutus siklus lama yang negatif, melepaskan trauma atau dendam. Kedua, sekitar jam 9 sampai 11 malam, zona penenangan batin. Inilah waktu banyak hati mulai tenang, kebisingan mulai mereda, tubuh rileks, dan jiwa siap menerima isyarat. Air hujan yang turun dan diminum di waktu ini membawa frekuensi penenang dan penyembuh batin. Cocok untuk kamu yang sedang lelah jiwa, ingin menyembuhkan luka dalam, butuh arah hidup baru. Ketiga, tengah malam jam 12 sampai 2 pagi. Puncak kekuatan ini adalah zona paling kuat, langit paling dekat,
tabir antara dunia fisik dan gaib paling tipis. Air hujan yang turun di waktu ini adalah air penyambung antara bumi dan langit. Cocok untuk doa rezeki besar, hajat yang sangat penting, membuka energi batin, intuisi, firasat, mata batin. Namun, kamu harus benar-benar dalam kondisi suci, hati damai, tidak tergesa-gesa. Keempat, sebelum subuh penutup gerbang langit, inilah waktu air paling penuh berkah. Jika hujan turun di saat ini, maka itu seperti penanda bahwa langit merestui doamu. Minumlah air ini dengan ucapan syukur dan dizikir. Cocok untuk penyerahan total kepada takdir, merelakan yang tidak bisa digenggam, memohon keberkahan untuk hari-hari berikutnya. Di dunia yang semakin keras, semakin bising, dan semakin tergesa, seringkali kita lupa bahwa alam masih bicara, bukan dengan bahasa manusia, bukan dengan suara yang bisa direkam, tapi dengan isyarat, dengan getaran, dengan kejadian-kejadian kecil yang sering kita abaikan. Salah satunya adalah hujan di malam Jumat. Bayangkan sejenak langit yang terbuka, bumi yang siap menerima, dan kamu manusia yang berdiri di tengah-tengah keduanya, seperti jembatan antara alam dan langit. Dan pada malam itu, langit menurunkan sesuatu yang tak terlihat oleh kebanyakan orang, pesan cinta, pembersihan, dan berkah dalam bentuk air. Air itu jatuh ke bumi, tapi bukan semua orang yang meminumnya akan merasakan manfaatnya, karena bukan airnya yang berkhasiat, tapi bagaimana kamu menerimanya dengan niat, dengan keyakinan, dengan ketulusan. Dan pada saat kamu minum, bukan hanya tubuhmu yang mendapat kesegaran, tapi juga jiwamu yang selama ini haus akan keheningan, haus akan pengampunan, haus akan keajaiban ilahi. Hujan malam Jumat bukan hanya untuk didekap tubuh, tapi untuk menyentuh ruh. Jika suatu malam Jumat langit menangis dan kamu merasa terpanggil, maka jangan hanya menutup jendela dan menghindari tetesan hujan. Bukalah wadah, bukalah hati, bukalah niat, karena bisa jadi itu adalah malam yang ditunggu oleh jiwamu selama ini. Bisa jadi hujan itu adalah doa-doamu yang turun kembali dalam bentuk jawaban. Ambillah air hujan itu, minumlah dengan niat yang tulus. Bacalah doa yang sederhana, namun dari hati. Lalu biarkan alam bekerja melalui tubuhmu, melalui jalan hidupmu, melalui keojeban yang tak terduga. Karena air itu tidak turun sembarangan, ia datang hanya kepada mereka yang siap menerima. Dan jika kamu mendengarkan dengan jiwamu, kamu akan tahu langit tidak pernah lupa kepada mereka yang berdoa dalam diam. Jika kamu merasa naskah ini menggugah sesuatu dalam hatimu, bagikan video ini kepada teman-temanmu agar mereka tahu bahwa ada cara sederhana, alami, dan spiritual untuk membersihkan jiwa. Hanya dengan segelas air hujan di malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan spiritual berikutnya. Langit selalu punya cara untuk menyapa kita. Pertanyaannya, apakah kamu masih mau mendengarkan?